Happy New Year. Selamat tahun baru saudara-saudara sekalian yang terkasih. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan beserta kita. Saat kau berjalan, kasih-Nya menerangi langkahmu. Tak kau takut, jangan bimbang, karena Yesus beserta kita. Yesus tahu yang terbaik bagi kita. Yesus sanggup sertai hidupmu. Jawab doamu. Percaya, berharap, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, tahun yang baru. Kami menaikkan syukur saat kau berjalan, kasih-Nya menerangi langkahmu. Jangan takut, jangan bimbang. Ketahuilah Yesus beserta kita. Yesus tahu yang terbaik bagiku. Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Percaya, berdoa, hanya Yesus, amin, penolong yang setia. Penolong yang setia di hidup kami, only Jesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami nyatakan hari ini tidak boleh takut, tidak boleh gentar atas kabar-kabar apapun yang kami dengar tentang keadaan 2022. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong yang setia bagi setiap orang-orang yang mengangkat tangan. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Tuhan sanggup melawat hidupmu. Percaya, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Praise God forevermore, glory to God. Yesus tahu yang terbaik bagiku. Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Percaya, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak disembah. Pertolongan-Mu dalam kami. Kami sembah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berdoa, kami serahkan seluruh keberadaan tubuh, jiwa, roh kami yang Engkau percayakan, pelayanan, keluarga, dan apa yang ada di sekitar kami yang Tuhan anugerahkan.
Tuhan Yesus beserta kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami sedang menyatakan kami hidup oleh karena percaya. Banyak hal yang akan terjadi di tahun ini, namun kami katakan kami hidup oleh karena percaya. Percaya pada firman Tuhan, penyertaan-Mu, bukan pada hal yang lain, bukan pada kata-kata manusia, bukan pada tafsir, ramal, isu, rumor tentang tahun ini. Kami hidup, kami percaya Engkau adalah penolong yang setia. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kami sampai selama-lamanya. In Jesus' name, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amen. Yes. Halo semua saudara-saudara sekalian. Shalom. Pastor menyapa seluruh terkasih keluarga-keluarga yang ada di rumah, di jalan, di mana saudara menyaksikan pelayanan ini, yang ada di channel YouTube, yang ada di Facebook, yang mendengar suara doa, renungan di voice, baik di WhatsApp, grup doa IBN, dan juga di grup doa IBN, aplikasi Telegram, dan dimanapun saudara-saudara yang bisa melihat tayangan ini. Pastor menyapa juga yang hari ini lagi ramai di TikTok. Puji syukur ada orang-orang yang mempublish, memposting, mengupload di sana, dan jadi sampai ada kemarin kalau tidak salah sampai 13 juta saudara-saudara, ya. Terima kasih. Biarlah semua pelayanan ini Tuhan Yesus dipermuliakan, dan semua pemirsa yang menyaksikan ini menerima, merasakan, mengalami pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib. Yes. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum memasuki tahun 2022, begitu banyak resolusi, begitu banyak pendapat, pandangan, penglihatan barangkali, atau pesan-pesan yang bersifat nubuatan tentang tahun ini. Banyak hal, saudara-saudara. Dan dalam beberapa kesempatan ada juga yang bertanya kepada Pastor Andy, bagaimana, apa pandangan Pastor Andy sebagai hamba Tuhan tentang tahun 2022. Saya hamba Tuhan tidak mau ikut-ikutan banyaknya pendapat orang-orang. Banyak, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya, banyak. Tapi ada satu kata saja yang saya mau hidupin, dan saya percaya, dan ini yang saya mau share kepada yang terkasih, yaitu Immanuel. Kita tidak tahu barangkali di tahun ini ada yang Tuhan panggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Yang kita yakini adalah Immanuel. Baik Tuhan panggil pulang ke rumahnya, rumah surgawi, Immanuel. Baik saudara-saudara mendapat promosi yang dahsyat di tahun ini, Immanuel. Atau mungkin saudara-saudara yang akan masuk proses ujian. Ingat baik-baik, ujian itu tujuannya naik kelas. Bahkan sekalipun barangkali di tahun ini ada beberapa saudara-saudara yang mengalami ujian yang berat, ingatlah kata ini.
Immanuel. Baik engkau ada di tempat tinggi, Immanuel. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan ada di tempat yang terendah, titik nadir dari sebuah keadaan manusia, ingatlah Immanuel. Bahkan ketika Tuhan perintahkan malaikatnya datang menjemput kita untuk pulang, Immanuel. Ketika bicara ini, Pastor tidak bermaksud mematahkan pandangan-pandangan hamba Tuhan yang lain tentang ini, tentang itu. Saya hargai, tapi saya percaya tahun demi tahun, masa demi masa, keadaan musim boleh berganti, tetapi Tuhan adalah Immanuel beserta saya, beserta Bapak Ibu sekalian, sampai selama-lamanya. Dia tinggal dalam hidupmu dan membawa kebaikan dan melanjutkan karyanya yang sudah sempurna itu dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya ada yang Bapak Ibu misalnya kerinduan untuk anak-anaknya, tanamkan ini, Immanuel. Mungkin kerinduanmu tahun ini belum terlaksana. Immanuel, Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Hidup anak-anakmu, keluargamu, dan apa yang menjadi pelayanan kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Time for Bible. Dari apa yang Pastor mau share, saudara-saudara, kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Sebetulnya tidak kebetulan juga ya kalau kita melihat sepakat tercantum 25 Desember memperingati hari Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu beberapa hari kemudian, tidak sampai seminggu, sudah tahun baru gitu. Maka ada istilahnya Nataru, Natal dan tahun baru, karena itu dekat-dekat. Nah, ketika Pastor bicara dari Matius pasal 1 ayat 19 sampai 23 tentang hal ini di tahun baru, saya percaya ini masih ada korelasinya. Karena Natal kita tidak bicara cuma sekedar di bulan kelahiran atau peristiwa kelahiran, tetapi Natal itu adalah Yesus hidup di hidup kita. Yesus bertahta sebagai Raja di hati kita. Dia menuntun kita day by day hingga akhir masa. Baik saudara-saudara sekalian, Injil Matius pasal yang pertama ayat 19 sampai 23. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan di awal tahun 2022. Wah, video ini nanti pasti suatu hari akan jadi kenangan. Mungkin diputar di tahun 2023, 2033. Dan waktu itu kita di mana? Apakah masih ada melihat anak cucu kita, ataukah kita sudah di pangkuan Bapa di surga? Tapi hari ini akan jadi kenangan. Satu hal yang pasti, Tuhan beserta kita. Matius 1 ayat 19-23, Pastor bacakan buat yang terkasih ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saya ulangi ya. Dalam mimpi itu, malaikat Tuhan datang dan berkata, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan engkau takut. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan saudara-saudara. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Beberapa hal yang berguna, yang penting kita perhatikan sebagai bekal kita di lembar hari pertama tahun baru 2022. Bapak Ibu sekalian, milikilah ketulusan hati. Hidup dalam ketulusan. Bukankah ketulusan juga bagian daripada kasih yang tidak berpihak? Tetapi belajar untuk hidup ini rendah hati, apa adanya, tidak usah cari ada apanya, ada apa. Sudahlah, jadi orang apa adanya saja. Saya percaya kalau misalnya bisa dilihat kriteria kenapa diizinkan seorang pria bernama Yusuf ini yang mengalami peristiwa keajaiban ini. Karena dia tulus hati. Pastor Andy belajar di tahun ini mau tulus hati lebih lagi Tuhan. Anda pun saudara-saudara sekalian, ya, tulus hati. Tidak usah jadi orang licik, tidak usah jadi orang culas, tidak usah jadi orang egois. Sudahlah, tulus hati. Ada bahasa Inggris keren-kerennya, nothing tulus cia. Lakukan sesuatu dengan tulus aja, nggak usah harap yang aneh-aneh, ya. Dan juga di sini ada bagian berkata, Yusuf ini orangnya tidak mau mencemarkan orang lain. Nggak usah kita kepo. Tapi kalau mau kepo, ya kepo saja bagaimana kita mau menolong sesama. Kepo kalau ada orang yang susah, kita tidak kasih makan, kita terganggu. Kepo kalau misalnya ada orang yang sakit dan kita berkesempatan bertemu dan rindu melayani. Peduli. Nggak usah kepo hal-hal yang lain, urus-urusan orang lain. Buntut-buntutnya nanti, saudara-saudara, nanti kalau bersentuhan hukum nanti urusannya dengan pihak berwajib. Kalau misalnya sekarang kan lagi marak nih kasus-kasus pencemaran nama baik. Tapi ya, Yusuf adalah pribadi yang tidak mau mencemarkan orang lain, mencemarkan nama orang lain. Nah, kebetulan kan tutup tahun kemarin, masuk tahun baru, kita disajikan baik di televisi, di media-media online tentang berita ini. Yusuf tidak mau mencemarkan nama orang lain, termasuk Maria. Ya, janganlah jadi pribadi yang suka mencongkel kehidupan orang lain. Ketika hakim yang adil semisal juga melakukan hal yang sama di waktu ini. Siapa sih di dunia ini yang tidak punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan? Tugas kita itu menjadi terang, jadi berkat. Bukan mencongkel-congkel kehidupan orang lain. Kecuali Bapak Ibu yang lakukan itu sudah sempurna, atau barangkali hanya merasa sempurna. Jelas bagian-bagian ini menjadi remah-remah dalam hidup Pastor Andy, dan share kiranya kita juga bisa hidup seperti ini. Tidak mudah, ya, belajar. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin, ya. Tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan, Sang Pencipta. Amin. Nah, ketika kita melihat Yusuf mempertimbangkan hal itu, malaikat datang kasih tahu kepada Yusuf, jangan takut.
Waktu itu Yusuf takut karena bagaimana. Apa kata dunia, apa kata orang, apa kata tetangga. Tapi malaikat Tuhan, malaikat yang datang kasih tahu. Pesan apa? Jangan takut. Kalau kita menarik dengan apa yang menjadi remah masuk tahun baru ini, ya barangkali masih ada orang-orang yang nonton ini masih percaya ramalan, masih percaya sio, masih percaya ilmu perbintangan, masih percaya zodiak, masih percaya ini dan itu. Hamba Tuhan kasih tahu saat ini pesan yang dibawa malaikat. Jangan takut. Jangan takut terhadap ramalan-ramalan. Jangan takut intimidasi spirit dari roh-roh yang lain. Jangan takut teror malam yang mengancam istirahatmu. Jangan takut. JT itu jangan takut. Tapi ingat juga, sapa dulu. Hamba Tuhan itu JT, kalau di medsos, di dunia Kristen itu singkatan Joshua Teu. Halo, Pak Pendeta. Tapi hari ini saudara-saudara, JT ini jangan takut. Ketika ada hal-hal yang membuat kita takut, ingatlah, JT, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab Maria akan melahirkan dan namanya adalah Yesus. Yesus itu ada maknanya. Nama Yesus itu ada artinya. Artinya adalah juru selamat. Lalu dikatakan lagi, dia akan menjadi pribadi yang dinamakan, disebut gelarnya Immanuel. Jadi juru selamat beserta kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Selamat masuk tahun baru 2022. Pastor Andy hanya menyampaikan ini bahwa di tahun ini banyak hal yang akan kita alami. Semua berharap pasti mau sukacita. Tapi berjaga-jagalah dalam 365 hari setahun ini. Barangkali ada juga disebut dengan duka cita. Karena orang sehat, lawan dari sehat itu sakit. Sukacita, lawan dari sukacita adalah duka cita. Bicara ini tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi memperlengkapi. Ketika sukacita, ingatlah, JTI, ada tambah lagi, JTI, jangan takut, Immanuel, Tuhan beserta kita. Atau mungkin Tuhan izinkan dari 365 hari itu ada terselip beberapa hari duka cita. Sama. Jangan takut, Immanuel. Atau barangkali engkau ada di poster buruk. Firman Tuhan pernah berkata, sekalipun di dunia orang mati, jangan takut. Tuhan beserta kita. Banyak kita saudara-saudara di tahun ini akan mendapat promosi dalam pelayanan, dipercaya Tuhan. Baik dunia pelayanan secara tatap muka ataupun juga secara
pelayanan gereja online, live streaming, atau pelayanan doa, ingat selalu, jangan sombong. Ya, kalaupun engkau akan diangkat Tuhan tinggi naik, ingat, itu karena Dia Immanuel. Dia tidak lupa untuk menggenapi janjinya kepada Bapak Ibu sekalian. Perhatikan orang-orang miskin di sekitar Bapak Ibu. Itu bagian daripada ketulusan. Jangan takut, Immanuel. Pastor, bagaimana pendapatnya tentang ramalan si Anu, si Mbak siapa? Bagaimana penglihatan si itu tentang nanti kondisi ini dan itu? Pastor bukan tidak tahu. Pastor juga pernah melihat, mendengar. Tetapi satu kata saja yang Tuhan taruh di hatiku. Immanuel. Apapun keadaan kita, saudaraku, di tahun ini, Pastor tidak bicara soal janji-janji melulu. Tetapi dalam sebuah buku, itu pasti ada kisah haru, senang, sedih. Itulah buku. Sama, sepanjang tahun 2022 ini, hidupmu seperti buku yang cukup komplit. Ada waktunya merintis, ada waktunya untuk menuai, ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya untuk menerima jawaban doa. Ada waktunya kita mungkin alone, ada waktunya kita rame-rame. Kalau kemarin ada waktunya kita ke gereja rame-rame, kemarin ada waktunya untuk kita tidak ke gereja karena pandemi lagi kencang, macam-macam. Tapi satu hal yang pasti, Immanuel, Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih kami Engkau berikan umur panjang masuk tahun yang baru. Begitu banyak hal yang kami udah lewatin di sepanjang tahun 2021. Kalau sampai hari kami bisa ada sebagaimana kami ada, puji dan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berharap akan kasih-Mu menyertai. Yesus tahu yang terbaik bagiku. Yesus percaya, berdoa, hanya Yesus penolong yang setia. Bolehkah Bapak Ibu tolong Pastor Andy angkat tangan saat ini sebagai tanda kita terus serahkan hidup kita, berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap tangan yang terangkat, tempat di mana mereka berada, setiap mereka saat ini dikuatkan karena firman Tuhan datang, hadir untuk menguatkan dan memberi pesan bahwa mereka tidak boleh takut masuk tahun 2022. Ada banyak hal di pikiran Bapak Ibu sekalian saat ini. Ada ancaman penyakit, ada ancaman virus, ada ancaman bakteri, jamur, ada ancaman ketakutan-ketakutan yang menghantui Bapak Ibu.
hari ini semua lenyap itu dengan satu kata, Immanuel. Banyak hal bisa terjadi selama Tuhan beserta kami. Kami tidak takut, karena Tuhan Yesus adalah penolong yang sangat terbukti dan setia. Bapak Ibu yang sudah angkat tangan, PSR ini berdoa, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunanmu. Kekuatan baru dari Tuhan mampukan kita sepanjang tahun ini hidup tulus. Kita tidak mau buang energi, buang tenaga, buang waktu kita untuk kepo dengan orang lain, apalagi sampai menjelek-jelekkan, apalagi sampai mencemarkan nama orang lain. Tidak. Kita tidak mau menjadi bagian daripada itu sepanjang tahun ini. Kita tidak boleh izinkan ketakutan itu masuk. Sekalipun benih yang kecil yang tidak kelihatan, jangan beri kesempatan kepada benih ketakutan dalam hidup Anda. Sebab apa yang kau pikirkan, itu yang akan engkau dapatkan. Maka pikiran kita adalah ladang firman Tuhan, supaya buah kehidupan kita yang kita dapatkan adalah ketaatan, pelayanan, senangkan hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang hari ini istrinya sedang sakit, atau saudara-saudara yang orang tuanya sedang lemah tubuh, atau mungkin yang melihat ini engkau dalam pergumulan proses kesembuhan, saat tanganmu engkau tengadahkan, PSR ini berdoakan, in Jesus name, mereka disembuhkan, engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap rumah tangga keluarga, termasuk saudara-saudara yang masih single, juga termasuk yang sudah janda, duda, ama, oma, angkong, kakek, nenek, yang terkasih lansia. Immanuel, Yesus serta kita, sampai putih rambut kita, bahkan sampai menutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur. Engkaulah Immanuel, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku, Juru Selamat yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Solida Gloria, terpujilah Engkau tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Yesus sanggup pimpin hidupmu. Percaya, berdoa, Tuhan Yesus penolong yang Immanuel. Yesus tahu yang terbaik bagi kita. Yesus sanggup menuntun hidup kita. Kita percaya, terus berdoa, Tuhan Yesus setia dan Immanuel. Tuhan Yesus setia dan Immanuel. Yes! Selamat masuk tahun yang baru. Sola fide. Hiduplah dengan iman dan percaya.
sedang berdoa. Dan Immanuel, rahmat-Nya serta kita. Hari ini tahun yang baru, sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bless you all. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Titip salam buat rekan-rekan, hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, penatua di mana saudara-saudara bergereja. Pastor Andy, salam kenal buat semuanya. Selamat tahun baru ucapan buat mereka semua yang terkasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.